Hai sahabat Sucan semuanya, ini saya Dr. Imelda dari Klinik SIM Kota Medan, di mana hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kulit wajah supaya tetap bersih dari jerawat dan kemudian apa-apa aja yang menyebabkan terjadinya jerawat. Salah satunya tentu hygiene dan faktor keturunan. Nah, penasaran kan apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas bersama di dalam video ini. Acne atau jerawat itu merupakan proses terjadinya peradangan oleh karena daerah kondisi pori-pori kita ditutupin oleh sebum ataupun kotoran ataupun sel kulit mati yang dimana akhirnya menjadi terjadinya peradangan, dan tentu ini berkaitan dengan hygiene juga. Jenis-jenis jerawat itu ada beberapa jenis seperti whitehead ya, komedo tertutup, kemudian blackhead, komedo terbuka, kemudian juga ada pustula yaitu jerawat bernanah, papul, jerawat bernodul, kemudian juga jerawat kistik atau jerawat batu, dan juga ada namanya jerawat brutusan atau jerawat pasir. Nah, dari semua itu jenis jerawat semuanya juga sama karena terjadinya proses peradangan. Gejala-gejala umum jerawat itu yaitu biasanya di lokasi yang mau timbul jerawat akan terjadi nyeri. Contohnya di daerah hidung, dagu itu terasa banget nyerinya, dan jidat juga bisa agak nyeri ya. Dan kemudian akan disertai dengan warna-warna pinkish, kemudian juga ada bintik kekuningan sampai yang warnanya merah maron ya. Jadi semua gejala itu adalah gejala dari jerawat dan semuanya itu bisa diatasi tentunya. Kalau jerawat terjadi peradangan, biasanya akan disertai dengan rasa nyeri yang sakit, kemudian yang makin kelamaan makin bengkak, dan tak jarang akan menyebar dari satu lokasi akan menyebar ke sekitarnya menjadi lebih banyak, dan tak jarang juga sehingga waktu pecahnya akan menjadikan skar pada wajah. Pori-pori juga jadinya lebih besar. Nah, jadi teman-teman itu biasa disebabkan oleh genetika, bisa juga karena hygiene dari seseorang tersebut. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan terjadinya jerawat, contohnya memakai riasan tebal yang dimana kita tidak membersihkannya terlalu seksama, atau kadang kita merasa sudah bersih tetapi ada lagi yang meninggalkan beberapa bagiannya di dalam pori-pori. Nah, selain itu ponsel, kita sering menggunakan ponsel tapi kebersihan di ponsel, layar ponsel itu tidak kita bersihkan dengan seksama, sehingga yang ini sering menjadi pemicu terjadinya jerawat lagi. Dan selain itu memakai kuas make up ya. Jadi kuas make up ini kalau kita nggak cuci, di situ bisa menumpuk bakteri yang akan memicu terjadinya jerawat juga. Selain itu kita terlalu sering menggunakan atau memegang lokasi wajah kita, nah sehingga dapat memicu infeksi berikutnya. Nah, selain itu juga memencet jerawat ya. Kadang kita merasa risih, mungkin ada yang di daerah hidung ya, ada yang di pusat senter di wajah kita, kemudian setelah kita pencet, rupanya terjadi peradangan yang lebih besar lagi. Dan tak terlepas dari itu semuanya,
tentunya kita juga jangan terlalu over untuk membersihkan wajah, sehingga kulit wajah kita ada minyak esensial yang penting di wajah juga ikut terhilangkan, yang akan memicu terjadinya kekeringan pada wajah dan bisa menyebabkan lecet lebih gampang dan jerawat lebih gampang terjadi oleh karena lecet tersebut. Oke, mungkin kira-kira segitu ya. Bila jerawat menghiasi di wajah kita, maka jangan lupa tetap kita harus menjaga hygiene kita, yaitu apakah setelah beraktivitas di pagi hari dan malam hari kita tetap harus membersihkan wajah kita. Kedua, pemilihan skincare yang tepat. Karena pemilihan skincare ini sangat mendukung banget kebersihan atau penyembuhan dari wajah kita. Jadi belum tentu si A cocok dengan produk A, belum tentu kita juga cocok dengan produk A. Jadi yang ketiga, bila bingung, konsultasikan ke dokter Anda atau dokter kecantikan Anda yang Anda percayai. Nah, kalau prosedur medis di klinik kami, Klinik Slim Kota Medan, ada beberapa stepnya. Tentunya kebersihan dari jerawat tersebut kita harus bersihkan dulu. Kita menggunakan beberapa mesin teknologi kelas dunia dari Eropa dan Amerika. Kemudian juga selain itu kita akan menghindari yang namanya pemencetan pada wajah. Karena pemencetan pada wajah ini bisa menyebabkan infeksi sekunder atau menyebabkan peradangan lebih besar lagi. Jadi ketiga, kita juga akan melakukan tindakan seperti yang dibutuhkan, yang tindakan lebih tinggi speknya, yaitu laser untuk mengeringkan jerawat-jerawat yang ada di wajah. Nah, kemudian tentu setelah kering jerawatnya, kadang ada jejak-jejak yang perlu dihilangkan. Apakah jejak kemerahan atau jejak kehitaman oleh karena jerawat tersebut. Kita juga ada prosedur medis berikutnya lagi, yaitu laser dengan tingkatan dan fungsi yang berbeda lagi. Sampai untuk penyembuhan jerawatnya, kita juga ada yang namanya laser untuk scar, untuk merapikan bopeng-bopeng atau scar yang pada wajah sehingga menjadi lebih mulus lagi. Karena ini sendiri juga saya rasakan dan saya alami saat saya usia 10 tahun sampai saya usia 20-an, saya juga mengalami masalah jerawat yang sangat parah dan sekarang saya sudah terbebas dari jerawat. Jadi saya yakin teman-teman punya keluhan yang sama pasti bisa, asal ada keinginan dan kemauan untuk sembuh. Kalau untuk menyembuhkan jerawat dibutuhkan treatment di Klinik Slim kami di Kota Medan 3-21 minggu saja, di mana akan berangsur-angsur terlihat jerawatnya makin sembuh ya. Nah, di situ saat 3-21 minggu jerawat akan berkurang, lebih kurang 30-80%, dan tentunya akan juga lebih membaik kualitas kulitnya, kulit juga lebih cerah selain jerawatnya mengering. Mengakukan pengobatan jerawat tidak ada efek sampingnya. Justru kalau kita tidak obati, lebih banyak lagi yang akibat-akibat yang disebabkan oleh karena jerawat ini. Yaitu apa? Minder, rasa percaya diri kita yang berkurang. Tentu kita akan tidak efektif atau tidak produktif dalam pekerjaan kita ataupun bersosialisasi, dan untuk mendapatkan jodoh tentunya akan lebih minder ya. Jadi manfaat dari pengobatan jerawat lebih banyak dibanding kalau kita tidak obati. Lebih banyak kekurangan atau lebih banyak negatifnya, kerugian yang kita rasakan kalau jerawat kita belum bersih. Dan jerawat yang belum dibersihkan atau belum diobati akan menyebabkan bopeng atau scar pada wajah yang akan membuat tekstur kulit menjadi ombak-ombak, dan itu akan fatal akibatnya. Tapi tentunya semua juga bisa tetap diobati di Klinik Slim. Jerawat kalau sudah kita obatin dengan seksama atau dengan tepat, maka untuk timbul kembalinya bisa-bisa saja, tapi lebih kecil prevalensi atau kemungkinan terjadinya lagi. Biasanya lebih kurang 5-10% aja dari keadaan sebelum kita obati. Contohnya yang tadinya satu wajah mungkin cuma ada beberapa butir, 5 atau 6 butir saja, atau lebih kurang 10% dari keadaan sebelum diobati. Dan setelah pengobatan yang tepat itu akan menyebabkan kesembuhan yang hampir semi permanen, kecuali saat menstruasi pada wanita. Kalau pada pria mungkin saat lagi banyak job ataupun aktivitas luar lapangan atau hormon berkaitan sama hormonal. Jadi sejauh ini cukup lama untuk terjadinya jerawat balik ya. Jadi 5-10% aja dari sebelum diterapi. Nah, tapi
Tentunya teman-teman pengen dong kalau jerawatnya sudah bersih. Untuk menghindari terjadinya lagi jerawat kembali, ya ada beberapa tips ya yang bisa saya berikan. Hygiene paling utama ya. Kemudian kita harus tetap rutin melakukan treatment minimal pun sebulan sekali. Apakah itu home care sendiri, bisa juga di klinik kecantikan yang Anda percayai. Dan kemudian jangan lupa bagi teman-teman yang misalnya siklus menstruasi yang tidak teratur, ini juga harus diperhatikan, atau bisa aja teman-teman lebih sering menggunakan masker yang anti akne supaya saat mendekati siklus menstruasi tidak terjadi terlalu banyak. Adapun mungkin beberapa butir saja. Dan kalau sudah terjadi beberapa butir, janganlah kita megang atau memencet ya. Total dengan skincare yang Anda pakai, yang sudah mendapatkan khasiat dari skincare itu untuk daerah yang berjerawat ya. Dan kemudian bila udah lebih dari 5 atau 10% dari keadaan yang sebelumnya, tentu kembali lagi konsultasikan ke dokter kepercayaan Anda. Jadi ini kita melakukan pembersihan pada wajah, yaitu dengan menggunakan facial, aqua facial yang ada di Klinik Slim. Setelah itu kita akan masuk ke step laser. Setelah udah diangkat komedo-komedonya dan sel kulit matinya semua, maka kita akan masuk ke step laser. Untuk tujuannya mengeringkan jerawat ataupun mengurangi sebum yang ada pada wajah, sekaligus mengurangi kemerahan oleh karena terjadinya jerawat. Nah, kali ini kita pakai mesin laser dari Italia. Jadi, tindakan ini selain mengeringkan akne, mengurangi kemerahan pada jerawat, juga bisa mencerahkan kulit wajah. Dimana nanti tone kulit menjadi lebih cerah. Selain jerawatnya juga berkurang, pori-pori juga lebih kecil. Dan juga bisa merangsang kolagenisasi pada wajah, jadi sehingga terjadi juga kekenyalan pada wajah. Gampang kan untuk terapi jerawat? Cukup percayakan semuanya kepada dokter ahlinya. Demikianlah info-info tentang gimana kita mengobati dan menghindari terjadinya jerawat dari saya, Dr. Imelda, dari Klinik Slim Kota Medan, Jalan Wahid Hasim nomor 60A, Medan. Dan kalau teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang seputar yang namanya kecantikan dari face sampai body, ikutin terus Secan Indonesia. Dan kemudian jangan lupa follow, subscribe ya, dan tekan tombol lonceng untuk info-info berikutnya. Terima kasih.